Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atitang nanwa gameya napatitang ke anagatang yadatitam pahinantang apatanca anagatang ti. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pada Bapak Ibu, saudara-saudari, sedama, adik-adik sekalian yang tidak kalah juga pada minggu hari ini masih memiliki kemauan untuk melakukan puja. Bapak Ibu, saudara-saudari, sedama, yang tentunya hari ini tentu suasana Wihara Jakarta Dhammasaka Jaya memiliki suasana yang berbeda. Ya, biasanya suasananya lain daripada yang lain. Kenapa? Karena kemarin ya bersama-sama tidak hanya warga ya etnis Tionghoa, ya bukan hanya orang Chinese, ya, tapi juga umat Buddha semua bersama-sama menyambut atau merayakan tahun baru Imlek, ya. Atau bisa dikatakan untuk memudahkan adalah tahun baru bagi orang Chinese, ya. Kalau saya Cingsong, Cina Gosong, ya. Bapak Ibu sekalian, tentu momentum yang demikian ini sangat-sangat ditunggu, sangat-sangat diharapkan, ya. Bukan hanya umat Buddha saja, tapi juga ya anak-anak kecil juga malah sangat-sangat mengharapkan. Kenapa? Karena biasanya ya tahun baru Imlek ini ya biasanya umat yang sudah berkeluarga atau sudah punya pekerjaan yang mapan, sudah punya materi yang banyak, biasanya memiliki kewajiban itu adalah berbagi angpau. Makanya waktu itu saat saya mengisi di Wihara Cikarang, ya begitu, di sana wiharanya umatnya yang datang banyak, ya. Anak-anak kecil yang biasanya nggak datang ada, ya. Mungkin ada hal istimewa yang diharapkan. Ya mungkin siapa tahu dapat angpau. Ya bisa juga. Ya, nah tentu ini juga merupakan kesempatan ya bagi kita semua umat Buddha, ya kita juga memasuki tahun baru 2017, ya. Tahun 2016 telah kita lewati bersama dengan penuh perjuangan, dengan penuh usaha yang sangat luar biasa. Mungkin kita bisa jungkir balik, ya, berusaha menghadapi, melewati fenomena kehidupan yang silih berganti, ya, ada suka duka, senang tidak senang, dipuji dicela, untung rugi dan seterusnya. Ini tentu merupakan sebuah tantangan bagi kita, ya, menjalani kehidupan, ya. Menjalani kehidupan ini memang pada realitanya itu tidak mudah, ya. Tidak segampang kalau kita membalikkan tangan kita,
ya sangat gampang sekali. Ya, tapi kalau menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan ini tidak mudah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, di tahun 2016 ya kita semua tentu ingin menjadi orang yang lebih bahagia, menjadi orang yang lebih sukses, menjadi orang yang lebih tentunya bermanfaat bagi dirinya sendiri, juga bagi orang lain. Ya, saya setidaknya, ya kita tidak perlu bicara yang terlalu tinggi, ya kita setidaknya bisa menjadi orang yang berguna, ya berguna bagi diri kita, juga berguna bagi makhluk lain. Bapak Ibu sekalian, tentunya tahun 2016 banyak sekali meninggalkan sejarah bagi kehidupan kita, meninggalkan kenangan-kenangan untuk diri kita. Mungkin ada yang di sini merasa, Bante, saya di tahun 2016 hidupnya kok sial mulu. Ya, ingin sukses, sudah berjuang mati-matian, sudah jungkir balik sana sini, tetap saja belum sukses. Bante, saya ingin hidup bahagia, sudah berjuang, sudah mempraktekkan dhamma, ternyata juga masih begini-begini saja. Belum ada peningkatan, ya belum merasa bahagia. Mungkin ada lagi yang mengatakan, Bante, saya sudah berjuang, sudah bekerja keras, ya, sudah menjalankan kewajiban-kewajiban saya. Mengapa saya masih mengalami celaan pujian? Ya, kalau pujian masih mending, ya. Kalau celaan ini kadang tidak enak, ya. Di celah ini tidak enak, ya. Di sini tentu tidak ada yang mengharapkan celaan, tidak ada. Sekalipun dikatakan orang yang dikatakan bijaksana pun tidak mengharapkan yang namanya celaan. Tapi kadang tanpa kita inginkan, tanpa kita harapkan, kadang celaan itu selalu ada. Ya, yang namanya juga hidup. Ya, hidup ini kan butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Jadi fenomena ini selalu datang silih berganti. Ya, kalau kita hidup tidak kuat, ya, tidak optimis, ya, entah itu menjadi perumah tangga, menjadi biku, menjadi samanera, menjadi tasila ini, kalau tidak optimis, tidak semangat, ya, akan mudah tumbang. Sekali mengalami kegagalan, langsung tumbang, gak mau bangkit lagi. Sama misalkan menjadi biku, menghadapi berbagai fenomena-fenomena yang muncul, kalau mudah menyerah, ya, mudah putus asa, sama juga, mudah tumbang. Ya, kalau tumbang tidak mau berdiri lagi, tidak mau bangkit lagi, tentunya kebahagiaan akan hilang seketika. Sama menjadi berumah tangga juga. Jadi berumah tangga memang, ya saya belum pernah berumah tangga, tapi ya belajar dari umat-umat cerita, yang namanya berumah tangga itu memang tidak gampang. Ya, berumah tangga memang ya punya kewajiban yang harus dijalankan ya sebagaimana mestinya. Ya, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, ya tentu mendidik anak supaya anaknya bisa menjadi orang yang tentunya berguna untuk semua makhluk, ya. Bapak Ibu sekalian, sering kalau kita mau menilik ke belakang, melihat kehidupan kita sendiri, ya, bukan melihat orang lain, tapi kita dijaga Sang Buddha. Kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup happy, kita dianjurkan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Ya, kebanyakan mungkin karena agak meleset atau melenceng sedikit, justru hidupnya digunakan untuk melihat orang lain. Melihat kesalahan orang lain. Sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri.
tidak tahu dirinya sendiri siapa. Ya, saya mudah menganjurkan kalau kita ingin hidup bahagia, lihatlah ke dalam diri sendiri. Ya, sebetulnya yang tahu diri kita bahagia sebetulnya adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Ya, kalau saya boleh bertanya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, sekarang sudah hidup bahagia? Sudah bahagia atau belum? Belum. Cuma satu orang yang jawab. Yang lain bingung, apa jawabannya ini? Nah, tentu kalau kita tidak tahu saya sudah bahagia atau belum, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan kita? Ya, tentu kita diri sendiri harus mengerti, harus tahu dirinya sendiri itu siapa. Ya, sudah bahagia atau belum? Ya, sekali lagi Bapak Ibu sudah bahagia? Cuma satu lagi. Belum juga. Aduh. Ya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah bahagia ya. Karena dia dari wajahnya sudah, wah, mesem-mesem, senyum-senyum. Itu ya, bahagia. Mungkin dari rumah berangkat ke sini, ya tentu dengan rasa sukacita, ya. Saya ingin berangkat ke wihara untuk menambah kebahagiaan saya. Ya tentu demikian, ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang bisa membuat hidup kita bahagia, sebetulnya unsur yang paling dalam adalah, sumber utama adalah sebetulnya diri kita sendiri. Kalau dari luar itu hanya sebagai ya tambahan, ya tambahan. Misalkan Bapak Ibu senang, misalkan Bante saya senang tadi dikasih angpau misalkan, itu kan bahagia dari luar, ya. Senang ketika menerima. Coba dibalik, saya senang, saya bahagia kalau bisa memberi. Ya mungkin di tahun baru Imlek ini, yang mungkin kebanyakan mengharapkan dikasih angpau, ya. Tapi coba kalau dibalik, saya bahagia justru kalau saya bisa memberi. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah mempraktikkan atau mengharapkan. Aduh Bante saya masih mengharapkan. Kadang kalau si A ngasih ini banyak, angpaunya gede, isinya juga tebel, ya ternyata isinya kertas. Ya kertas, uang kan kertas, ya. Nah tentu kita bisa membalik. Kita bahagia saat bisa menerima, saat menerima kita balik. Saya bahagia, saya lebih bahagia saat kita bisa berbagi. Ya, bisa berbagi. Ini kebahagiaan yang dari dalam diri. Kalau kita menerima, ini adalah kebahagiaan dari luar. Ya, kita merasa diberi, kita bahagia. Cobalah kita merenung kembali. Kita menciptakan suasana kebahagiaan dimunculkan dari dalam diri kita sendiri. Ya, bisa berbagi, bisa belajar kerelaan, bisa belajar menerima perubahan. Itulah sebetulnya kebahagiaan yang datang dari dalam diri sendiri. Karena pada realitanya hidup ini selalu berubah. Hidup ini selalu berubah dan selalu berubah. Ya, tidak ada yang tidak berubah. Semua ini akan berubah. Ya. Mungkin berapa tahun lagi, ya, mungkin 50 tahun lagi yang datang ke wihara bukan Bapak Ibu. Ganti lagi generasinya. Udah beda. Ya, sudah beda. Ini adalah juga perubahan. Mungkin sekolah minggu juga yang sekarang jadi sekolah apa? Anak sekolah minggu sudah gede. Ya, mungkin nanti sudah berumah tangga, mungkin datangnya di sini bukan ke sana lagi. Ya, dulu sekolah minggu jadi apa? Orang tua. Udah besar, sudah berumah tangga. Jadi selalu berubah. Termasuk yang tinggal di wihara ini juga setiap tahun berubah. Yang duduk di sini juga setiap tahun, setiap hari minggu berubah. Mungkin kalau setiap hari yang ceramah biku mulu, mungkin bosan. Dia lagi, itu juga perubahan. Ya, artinya juga kita diberikan satu pelajaran. Ya tentunya diberikan pelajaran oleh kehidupan kita sendiri bahwa untuk melihat, untuk menerima,
perubahan. Karena kehidupan ini selalu berubah. Ya, selalu berubah dan selalu berubah. Tahun juga, usia, angkanya berubah. Usia kehidupannya berkurang, ya. Selalu berkurang. Usianya bertambah, misalkan 2016 menjadi 2017. Kan angkanya yang berubah. Nah, di sini perlu kita bangkit dari tahun-tahun yang lampau, tahun-tahun yang sudah kita lalui. Kita bisa melihat ke dalam diri sendiri, introspeksi diri, apa saja yang kira-kira, apa saja di tahun 2016 ini kita sering gagal. Ya, pasti kita sering mengalami kegagalan, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Kerja keras, gagal, kerja lagi. Ya, mungkin melatih latihan sila, ya, menjalankan 8 sila mungkin gagal, bangkit lagi, bangkit lagi. Ini memang selalu berubah juga, ya, selalu berubah. Ya, kalau kita tidak bisa melihat perubahan itu, kita akan menjadi orang seperti orang yang dikatakan seperti anak kecil, ya, artinya merengek-rengek, ya, sedikit mengalami kegagalan sudah merengek-rengek, artinya putus asa, ya. Kelemahan manusia adalah sebetulnya tidak adalah putus asa. Kita menjadi manusia, ya, baik kita beragama atau tidak beragama, kita berkulit putih atau hitam, giginya putih atau kuning, ya, ini semua adalah kita punya kelemahan, adalah kita mudah putus asa biasanya. Ya, kita tidak mau bangkit dari masa-masa yang sudah kita lalui, ya, tentunya tahun 2016. Nah, kita sebagai umat Buddha diajarkan Sang Buddha harus memiliki semangat, wirya, ya. Kalau hidup ini tidak punya wirya, sekali lagi mudah jatuh, ya. Kalau sudah jatuh nggak mau bangkit lagi, ya. Jadi berumah tangga kalau tidak punya semangat dan tidak punya kanti kesabaran, ini juga mudah putus asa, ya. Apalagi khususnya sebagai hidup di dunia ini, hidup di alam manusia, ya tentunya ini banyak menghadapi problem, menghadapi masalah-masalah, ya. Tidak ada seorang pun yang hidupnya tidak ada masalah, ya. Selama kita masih mengembara di alam manusia, masih muter-muter, ya, ibaratkan gangsing itu, muter-muter. Kalau gangsing itu sudah muter kan nanti ada berhenti. Kalau tidak diputar lagi dia akan berhenti. Sama kehidupan kita kalau kita mudah menyerah, ya, tidak punya semangat, tidak punya wirya, tidak punya kesabaran, tidak punya keyakinan terhadap diri kita sendiri, tentu kita akan mudah jatuh, ya. Sebagai perumah tangga, sebagai biku, sebagai samanera, sebagai atasilani, sebagai upasaka-upasika, semuanya sama. Mengalami perubahan yang sama, mengalami persoalan yang sama, dan mengalami fenomena-fenomena yang sama. Selama batinnya belum bersih, belum bebas dari loba keserakahan, dari dosa kebencian, dan dari moha, kebodohan batin. Ini akan terus berubah. Sehingga kadang kita kehilangan kesempatan, ya, kesempatan untuk menjadi bangkit, ya, menjadi tumbuh keyakinan kita, semangat kita, kesabaran kita, sehingga kita kehilangan kebahagiaan. Kalau kita melihat di Berita Dhammacakka, ya, di BD itu, di situ saya tulis bahagia setiap waktu. Kalau kita bertanya, bisakah kita bahagia setiap waktu? Bante pusing, Bante. Tidak bisa saya bahagia setiap waktu. Ya. Waktu itu ada, ya, umat yang datang bertanya, mengeluh, Bante pusing. Ya. Hidup ini sumber kepusingan. Pusing kenapa? Ya. Tidak mau jawab. Sudah minum obat? Sudah. Kalau pusing obatnya apa? Panadol. Jangan dikasih diapet.
Salah. Udah minum obat nggak sembuh. Udah ke dokter nggak sembuh. Ternyata apa? Ternyata sakit karena Anda punya duit. Biasanya megang uang banyak, seketika uangnya habis. Wah, rasanya apa? Dunia terbalik. Mungkin kepalanya terasa di bawah, makanya pusing. Ya. Ini juga adalah salah satu derita. Ya, derita karena tidak mau mengalami perubahan. Ya. Tentunya bagi orang yang sudah mengerti, ya sudah mengetahui, ya tentunya karena yang namanya hidup ini ya, ada saatnya kita memiliki, ada saatnya kita melepaskan. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita akan menerima. Tapi kalau kita tidak memberi, jangan berharap kita akan menerima. Karena itu kita bisa menerima karena kita sudah memberi. Ya, memberi akan menerima. Tapi kalau kita tidak memberi, jangan berharap akan menerima. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian tidak menanam, ya jangan berharap akan menuai. Ini adalah hukum sebab akibat yang benar-benar nyata, yang benar-benar kita alami setiap saat. Ya, setiap saat kita alami, setiap waktu kita alami. Bahagia juga sama. Ya, kalau bahagia itu muncul, bahagia itu ada di dalam diri kita. Semua itu muncul, ada di dalam diri kita juga semua itu kan ada sebab. Tidak ada istilahnya dikatakan kebahagiaan tanpa sebab, enggak ada. Ya, semua kebahagiaan yang datang kepada diri kita ini ada sebabnya. Ya, termasuk saya duduk lagi di sini karena memang sudah gilirannya ngisi tanggal 29. Ini juga sebab juga. Kalau enggak ada sebab, tidak akan saya duduk di sini, ya. Dan khusus di sini memang yang duduk ini para biku. Ya, kalau bapak-bapak mau duduk sini jadi biku dulu. Ya. Jadi biku dulu. Sang menera belum boleh duduk sini. Ya, karena kursi ini panas. Bukan hanya kursinya yang panas, pikirannya ikut panas. Ya, apalagi baru belajar bicara di depan, ya. Ya, dulu sempat ada cerita bahwa biku baru tidak bisa ceramah. Ya. Sampai keringetan, kebelet, kencing mulu, ya. Kenapa? Karena memang pada dasar bicara di depan ini bukan hal yang mudah. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang mendengar, oh, rasanya enak sekali. Tentu bisa karena dilatih. Ya, dulu waktu saya baru duduk di sini juga rasanya kok beda. Melihat ke bawah itu seperti, wah, ada yang menunggu begitu, ya, rasanya jadi suasananya berbeda. Tapi karena sudah sering latihan bicara, latihan khotbah, tentu menjadi biasa dan terbiasa. Ini juga perlu latihan juga, perlu usaha, perlu semangat, ya. Tentu juga Bapak Ibu bisa menerima apa yang tentunya para bante ceramahkan, para bante berikan setiap hari Minggu. Tentu ini juga tidak lepas dari sebab dan juga usaha, ya. Jadi mendengar dhamma itu tentunya, ya, siapapun yang menyampaikan, ya, kulitnya hitam, putih, ya, jelek atau tidak jelek, intinya sama. Yang disampaikan adalah dhamma, ajaran Sang Buddha. Yang membedakan adalah kulitnya. Sekalipun mungkin Bapak Ibu mengatakan di dalam hati Bapak Ibu, aduh paling yang ceramah hanya bisa ceramah, belum dipraktikkan. Itu juga sebetulnya muncul rasa kesombongan. Sekalipun Bapak Ibu mendengarkan dhamma, kepada yang menyampaikan itu belum sempurna, yang namanya dhamma itu tetap bermanfaat. Ya, sering kalau kita punya kebiasaan, paling belum bisa dipraktikkan. Ini muncul,
Ya, ini yang membuat kita tidak bisa maju, tidak bisa menjadi orang yang bahagia. Ya, kalau salah satu pesan Sang Buddha, kebijaksanaan itu bisa muncul kalau kita mau mendengar. Ya, makanya kalau menjadi anak-anak yang masih kecil-kecil ini kalau tidak mau mendengar nasihat orang tua, pesannya jadi orang yang kurang ajar. Tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ibunya, bapaknya, dan mungkin kakak-kakaknya. Nah, tentu semua yang kita dengarkan, yang kita dapatkan pada minggu pagi hari ini, tentu ini adalah sebuah renungan atau sebuah ajakan supaya kita bisa melihat diri kita sendiri. Kalau kita bisa melihat diri kita sendiri, kita bisa hidup bahagia. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, kita sulit melihat, merasakan kebahagiaan yang sekarang kita rasakan. Ya, semua dimulai dari diri sendiri. Ya, orang lain hanya mengamati saja. Ya, orang lain hanya mengamati. Ya. Justru yang perlu dikasihani adalah diri kita sendiri. Bukan rujukan orang lain suruh mengasihani kita. Ya, tapi kita sendiri yang perlu mengasihani diri sendiri. Karena kehidupan ini sepenuhnya ditanggung oleh dirinya sendiri. Ya, yang di luar hanya mendukung. Ya, jadi ya sepenuhnya kita harus menasehati diri kita sendiri. Ya, melihat diri kita sendiri, dan juga kita mampu dan bisa memotivasi diri sendiri ketika kita jatuh. Ya, yang namanya latihan, ya kita ini sekarang mungkin masih kelas 1 SD. Ya, untuk bisa naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai kelas SMP, SMA, kemudian mungkin sarjana, itu semua butuh perjuangan. Ya, kalau mungkin kita tidak mau berjuang, tidak bisa memotivasi diri kita sendiri, ya hidup ini seolah-olah tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita mau bangkit, kalau kita mau memotivasi diri kita sendiri, kita bisa maju. Tadinya kelas 1 nggak naik-naik karena mau belajar, akhirnya naik kelas 2. Kelas 2 tambah rajin, naik kelas 3. Kelas 3 tambah rajin, naik kelas 4, dan seterusnya sampai punya gelar SPDB, SAG, SE, apalagi pokoknya macam-macam. Tapi gelar yang sesungguhnya adalah mendiang. Gelar terakhir yang akan terus dikenang adalah mendiang. Mendiang siapa? Itu adalah gelar sejati yang akan dialami, akan diperoleh oleh siapapun. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup mata, sebelum kita mengakhiri kehidupan ini, supaya kita senantiasa berbahagia hidupnya, ya senantiasa happy, ya kita diberikan cara oleh Sang Buddha supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh fenomena kehidupan. Sang Buddha memberikan cara di dalam Bhate Karata Sutta Uparipanasa dari Majjhima Nikaya. Intinya untuk memudahkan apa sebetulnya isi di dalam sutta itu, sebetulnya adalah kita diberikan satu formula, diberikan satu cara supaya bisa hidup saat ini. Ya kan, kecenderungan kita kan hidupnya di masa lampau. Ya, kita sering memikirkan masa-masa yang lampau. Bahkan ada yang sampai ya bertanya-tanya, Bante saya ingin cari orang indigo. Mau ngapain? Mau ingin tahu kehidupan saya. Oh, ya sana cari, saya tidak tahu siapa yang indigo. Ya. Ada lagi yang mencari cara
Berbagai cara digunakan, dicari supaya bisa melihat kehidupan yang lampau. Tapi Sang Buddha sendiri memberikan cara untuk melihat kehidupan kita saat ini. Ya, artinya kita hidup tidak terombang-ambing, tidak dikuasai oleh fenomena-fenomena yang muncul. Ya, karena kecenderungan kita adalah memikirkan masa lampau, ya, dan kemudian mengharapkan masa yang akan datang. Kalau kita melihat secara dhamma, kehidupan yang nyata adalah saat ini. Saat ini adalah kehidupan yang benar-benar realita. Yang nyata, yang dikatakan adalah yang benar-benar sesuai, ya, dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, ya. Karena kehidupan ini tadi saya mengatakan tidak lepas dari selalu berubah dan selalu berubah. Ya. Nah, kita diberikan cara untuk hidup saat ini. Kita bisa melewati, ya, kita bisa melewati hari ini. Kalau kita bisa melewati hari ini, pasti kita bisa melewati hari esok. Mungkin kita sekarang, kita boleh berencana, tidak ada yang melarang. Kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya kemauan, kita boleh punya harapan di tahun-tahun yang akan datang. Namun yang terpenting adalah kehidupan saat sekarang. Kalau saat sekarang kita bisa melewati dengan sukacita, ya, dengan penuh semangat, ya, kesabaran, keyakinan, tentunya kita bisa mencapai apa yang sudah kita harapkan ke depannya. Ya. Makanya di dalam salah satu sutta, ya, Bhaddekarata Sutta, sebenarnya kalau di rumah duka juga umat Buddha diajarkan, ya, suruh baca Bhaddekarata Sutta, ya, atitang manwagamiya napatitang kanagatang, ya, datitang pahinantang apatancana gatang, dan seterusnya. Sudah dalam mengingatkan supaya ia tidak hidup di masa lalu, supaya tidak ingat kembali masa-masa yang sudah berlalu. Ya, kalau kita ingat masa lalu, apalagi masa-masa yang menderita, masa-masa yang tidak sesuai dengan harapan kita, kadang kita menangis. Ya, mungkin kalau saat ada keluarganya yang meninggal, kita ingat terus, kita pasti akan menangis. Kenangan-kenangan yang lampau muncul, sedih. Kalau kita tidak bisa melepaskan kepergian orang-orang yang kita cintai, tentunya kita bisa setiap saat bisa menangis. Ya, karena sekali lagi pasti kita akan mengalami, ya, yang namanya berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, dan juga berpisah dengan orang-orang yang tidak kita cintai. Ada yang tidak dicintai? Nggak ada. Semoga nggak ada. Anda dan Sang Buddha itu cinta kasih. Ya, jadi semua dicintai, disayangi, diberikan perhatian. Ya, kita akan tentu mengalami hal demikian, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan ibu kita, berpisah dengan bapak kita, berpisah dengan anak kita, semuanya anak bapak ibu, ya. Ya, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, nanti kalau kita tidak siap, ya, tidak bisa menerima perubahan itu, tidak bisa melihat kehidupan sekarang, kita akan terbawa. Akhirnya kita sangat-sangat batinnya menjadi menderita. Memang secara realita ditinggalkan oleh orang-orang yang cintai pasti sedih. Ini wajar. Ya, wajar saja. Boleh menangis Bante? Boleh. Makanya kadang kalau ada orang meninggal, kadang ada biku yang ceramah, gak usah nangis, namanya sedih, nangis. Wajar.
Yang penting jangan terbawa terus-menerus, menangis terus. Akhirnya nanti jadi ikut menjadi sedih, akhirnya menjadi sakit, ya. Karena banyak ada orang yang tidak terima, tidak bisa menerima ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai sampai sakit. Ada sampai yang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak mau menerima perubahan. Padahal hidup ini selalu berubah. Selalu berubah. Tidak ada yang tidak akan berubah. Ya. Mungkin Bapak Ibu dulu masih muda, masih masa-masa ya senang, ya. Masa-masa senang-senang, ya belum berkeluarga. Nah sekarang Bapak Ibu sudah berkeluarga, sudah punya anak, mungkin ada yang sudah punya cucu, ya, sudah punya pekerjaan, dan tentunya juga kita perlu ingat, ya, bahwa semua itu juga nanti suatu saat akan berpisah dengan diri kita. Nah, kalau kita tidak memahami demikian, kita menganggap bahwa semua itu tidak akan berubah. Dan memang menerima perubahan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah, perlu latihan. Ya, sebagai contohnya kalau Bapak Ibu misalkan ada tetangganya yang meninggal, selalu mengucapkan anicca. Anicca Bapak Ibu tidak kekal. Tidak kekal, akan berubah. Coba kalau misalkan keluarga kita sendiri ada yang meninggal. Kita ingat anicca? Ingat anicca tidak? Lupa. Anicca tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena baru pemahaman anicca. Kita belum sampai pada praktek. Pada praktek yang sudah kita, pelajaran-pelajaran atau dhamma-dhamma yang sudah kita miliki. Nah tentu kita boleh mengatakan anicca, boleh. Tapi tentunya di sini kita juga perlu belajar. Belajar bahwa hidup saat ini. Artinya kita siap nanti menerima perubahan. Sebenarnya karena orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang mau menerima perubahan. Kalau kita menolak perubahan, itulah yang disebut duka. Ya, duka, penderitaan. Jadi Sang Buddha juga memberikan bisa kita hidup bahagia setiap waktu. Kalau kita bisa menerima setiap ada perubahan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menerima perubahan, kita sulit untuk bisa merasakan kebahagiaan setiap waktu. Ya, hanya menerima, menjalani hidup saat ini adalah cara yang terbaik supaya kita bisa hidup bahagia setiap saat, bahagia setiap waktu. Mungkin di sini sebagian ada yang bertanya pada diri sendiri, sulit Bante. Ya memang demikian. Ya, tidak ada yang serba mudah. Ya, hidup ini memang harus berjuang. Harus berjuang. Kalau kita menilik kembali pada kehidupan Sang Buddha, ya, ketika Sang Buddha parinibbana, ya, sebagian muridnya ada yang menangis, ada juga yang tidak menangis. Kenapa tidak menangis? Karena paham bahwa Sang Buddha sudah pergi, sudah parinibbana. Ya, berarti pada zaman Buddha, ketika Sang Buddha itu parinibbana, ada satu biku yang justru tidak menangis, tapi justru meditasi. Namanya siapa? Dhammarama. Jadi ketika Sang Buddha parinibbana, biku Dhammarama ini meditasi. Makanya para biku yang lain melihat aneh. Kok Sang Buddha meninggal, parinibbana, kok bikunya malah meditasi? Mungkin sebagian orang menganggap aneh, ya, aneh dan juga tidak peduli, ya. Tapi sebetulnya ia adalah orang yang sudah mengerti bahwa Sang Buddha memang sudah parinibbana, sudah meninggalkan kita semua.
Ya, jadi bagian para biku yang lain menangis, sedih, ya tidak mau ditinggalkan. Tapi apa daya, kita tidak bisa menolak. Ya pada itu juga memang sudah waktunya, pada waktu itu Sang Buddha sudah waktunya mencapai parinibbana. Ya, kita juga tidak tahu ya kapan akan berpisah dengan orang yang kita cintai, kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kita juga tidak tahu kapan akan menutup mata. Kita juga tidak tahu. Makanya di sini kita perlu satu motivasi untuk diri kita sendiri adalah mau menerima perubahan itu sendiri. Ya, menerima perubahan itu sendiri. Karena pada intinya ajaran Sang Buddha, kalau kita sederhanakan, pada intinya adalah mengajarkan kita untuk bisa menerima perubahan. Ya, praktek dana juga sebetulnya untuk belajar melepas, itu juga menerima perubahan. Praktek sila juga sebenarnya sama, mengajari kita supaya bisa menerima perubahan. Praktek samadhi juga sama, mengembangkan panya juga sama. Adalah sebenarnya semua itu adalah digunakan supaya kita bisa menerima perubahan hidup yang selalu berubah dan berubah. Makanya sangat tepat sekali Sang Buddha pada waktu itu khotbah kepada para biku. Ya, para biku tidak boleh, ya kalau sekarang, ya karena pada zaman itu kan para biku semua, ya para biku. Para biku, janganlah engkau mengenang masa lalu. Ya, para biku, janganlah engkau mengharapkan masa yang akan datang. Tapi hiduplah sekarang ini. Hiduplah saat ini. Karena saat ini adalah kehidupan yang benar-benar bisa digunakan untuk berjuang, untuk praktik dhamma ajaran Sang Buddha. Ya. Jadi yang terpenting supaya kita bisa hidup bahagia, ada Sang Buddha memberikan saya adalah hidup saat ini. Sebetulnya ini kalau diterjemahkan secara dhamma adalah sebetulnya vipassana. Ya, artinya sebetulnya vipassana. Hidup saja adalah vipassana. Meditasi vipassana. Ya, tetapi tentu bagi perumah tangga, kalau setiap hari vipassana, meditasi terus, ya, yang harus rumah tangga siapa? Vipassana terus, ya. Adalah ya tentu diimbangi dengan kesibukan yang telah dijalankan, ya. Tapi yang penting kita menjadi umat Buddha tidak lupa, ya, tidak lupa berbuat baik, ya, tidak lupa meditasi, tidak lupa menjalankan sila, dan tidak lupa ya kita terus berusaha menjadi orang yang tentunya bahagia di setiap waktu. Bahkan seketika mau meninggal pun kita diajarkan supaya bisa terus hidup bahagia. Ya, dengan demikian kita bisa menjalani hidup ini, menjalani hidup yang keras, yang tidak mudah, dengan senantiasa hidup dengan penuh senyuman, penuh kebahagiaan, penuh kedamaian, dan penuh ketenangan tentunya. Ini adalah salah satu cara yang sudah kita jalankan, sudah kita jalani, sudah kita pelajari. Ya, bahwa intinya adalah kita diajarkan Sang Buddha untuk menjalani hidup ini dengan bahagia. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Ya, sebagai yang terakhir adalah saya mengajak Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, dalam hidup ini ya kita jangan pernah putus asa, jangan mudah menyerah, jangan mudah kalah ya dengan apa yang kita alami, tapi mari kita bersama-sama terus bangkit, terus berusaha, ya terus sabar, terus semangat sehingga kita bisa menjalani hidup ini ya sekalipun keras tapi kita bisa
menjalani hidup ini dengan bahagia. Ya, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Ya, kita sama-sama berjuang, sama-sama berusaha hingga mencapai puncak kebahagiaan yang tentunya sudah kita harapkan, sudah kita pelajari dari para bijaksanawan, tentunya mengajarkan kita supaya kita bisa hidup bahagia di setiap saat. Ya, tidak lupa saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek Gong Siface. Apa artinya? Hah? Gong Siface artinya apa? Makmur. Semoga sejahtera ya. Ya saya cingsong cina gosong jadi nggak tahu artinya. Ya. Nah, semoga keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, usia panjang, dan segala macam bentuk kebahagiaan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi selamat telah merayakan tahun baru Imlek ya di tahun 2017. Semoga kita menjadi orang yang dewasa, yang terus maju di dalam ajaran Sang Buddha. Mari kita terus berpedoman pada ajaran Sang Buddha, sehingga kita senantiasa mampu menjalani hidup ini di jalan kebenaran. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya, dan juga kerendahan hatinya mau mendengarkan saya berbicara, sehingga kita bisa bersama-sama belajar Dhamma pada waktu yang sesuai. Yaitu dikatakan Sang Buddha adalah berkah utama. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga semuanya maju di dalam Dhamma. Semoga semuanya berbahagia. Sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.